Halo, perkenalkan nama saya Valentino Daniel Kusumo dengan NIM 135241104. Jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Enhancing A-Star Path Planning with Obstacle Clearance Awareness for Mobile Robot Navigation. Jadi seperti yang kita tahu, A-Star biasanya itu memang menimbulkan atau menghasilkan suatu jalur dengan path yang optimum. Tetapi dalam proses perjalanan tersebut, dia tidak mempertimbangkan mungkin saja terjadi tabrakan dalam prosesnya, yang dimana ketika suatu robot mengikuti jalur tersebut terdapat dua obstacle yang mungkin sebetulnya tidak bisa dilalui, tetapi A-Star menganggap tersebut sebagai path yang optimal. Oleh karena itu, saya membuat dan meningkatkan A-Star tersebut dan menamainya clearance A-Star. Di sini kita bisa lihat ada clearance penalty yang tujuannya untuk memastikan robot yang berjalan itu jalurnya aman. Jadi tidak terjadi tabrakan dalam proses perjalanan tersebut. Dengan menggunakan rumus lambda dibagi dengan clearance tambah dengan 1 atau lambda dibagi dengan D tambah 1. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam planar node. Nah, planar node di sini tujuannya untuk membentuk jalur yang berwarna hijau yang akan ditampilkan nanti di ARVIS. Dan dia juga akan melakukan publish topik VSPAT. Dan di sini juga akan dijalankan clearance A-Star-nya. Kemudian mengubah word to grid. Jadi tujuannya untuk mengubah koordinat dari sebuah map, kemudian diubah menjadi grid yang akan nanti bisa ditangkap oleh node-node yang lain. Kemudian tadi yang VSPAT tadi akan disubscribe oleh path follower node ini. Tujuannya path follower node ini untuk mengatur kecepatannya. Seperti kita bisa lihat di sini ada beberapa parameter, ada look ahead, linear speed, goal tolerance, angle tolerance, dan juga max angular. Nah, jadi di sini tujuannya untuk mengatur kecepatan tersebut. Kemudian yang akan menggerakkan robot tersebut itu adalah odom node yang di sini. Jadi odom node ini tujuannya untuk menggerakkan robot tersebut mengikuti jalur yang telah dibuat oleh planar node, dan dia juga akan mengikuti kecepatan yang diatur oleh path follower. Seperti itu. Dan juga di sini join state node itu untuk menggabungkan part-part robot yang dibuat di URDF ini. Jadi ada left wheel join, right wheel join, dan juga memastikan dia mempublish kecepatan tersebut supaya roda-roda tersebut bisa berjalan. Karena kebetulan tipenya ini adalah continuous yang memerlukan data setiap saat. Kemudian kita masuk ke dalam implementasinya di sini. Pertama kita perlu build dulu package-nya. Kemudian setelah kita selesai, kita lanjut source install. Kemudian kita jalankan programnya. Sambil itu kita juga lihat terlebih dahulu proses yang terjadi di belakang ini dengan menggunakan command RQT-graph. Jadi nanti di RQT-graph ada beberapa simbol-simbol yang menunjukkan proses-proses yang terjadi di balik program ini. Ya, seperti ini dapat kita lihat. Ada cukup banyak. Yang pertama di sini ada planar node. Seperti yang tadi saya bilang, dia publish VSPAT yang akan disubscribe oleh path follower node ini, dan juga odom yang akan menggerakkan robotnya. Kemudian beberapa hal ini seperti map. Nah, map ini tujuannya untuk membaca dari map.pgm yang kemudian ditampilkan di ARVIS tadi. Dan seperti join robot state publisher, ini adalah model robotnya yang dibentuk oleh URDF, folder URDF. Kemudian juga ada yang tadi join state node dan sebagainya, itu yang mengatur robot. Kemudian kita masuk ke dalam ARVIS. Di sini robotnya terlihat kecil karena ukurannya yang relatif lebih kecil dibanding petanya. Tapi pertama-tama kita bisa mengatur post estimate untuk ini adalah start goal-nya. Kemudian kita bisa memencet 2D goal post dan juga bebas menentukan kita mau lewat jalur mana. Dan kemudian kita bisa lihat odom node ini akan menggerakkan robot mengikuti jalur yang telah dibentuk oleh
oleh planner node tersebut. Kemudian setelah itu ditandai dengan warna merah, yang artinya sedang dilalui. Dan juga kita bisa lihat ada jarak yang terbentuk di antara obstacle dan juga path yang dilalui oleh robot. Kenapa? Karena kita menggunakan penalty function tadi. Jadi itu bisa diatur seberapa jauh, seberapa dekat untuk memastikan robot aman jalurnya. Kemudian dari sini kita juga bisa lanjut lagi, misalnya kita ke sini dan robotnya akan mengikuti jalur yang telah dibentuk oleh planner node. Dan ini dibentuk menggunakan clearance A-star. Jadi makalah ini telah mengimplementasikan clearance A-star yang dimodifikasi dari A-star biasa, tetapi menambahkan sebuah penalty function untuk memastikan jalur yang dibentuk itu aman dan untuk dilalui oleh robot, seperti yang bisa terlihat pada Arvis ini. Sekian penjelasan dari saya untuk makalah ini. Terima kasih sudah menonton.